Manusia diperlakukan seperti ternak. Emang ada? Ayo kita lihat. Mengutip laporan Bangkok Post, pada awalnya mereka tergiur dengan tawaran pekerjaan di Facebook. Tawaran itu menjanjikan gaji antara 11.500 euro hingga 17.000. Ini kalau rupiahnya tuh sekitar 190 juta rupiah sampai 280 juta rupiah. Bayangkan, ini gede banget ya. Untuk bekerja sebagai ibu pengganti atau surrogate mother. Alih-alih bekerja sebagai ibu pengganti, mereka dipaksa untuk menerima suntikan hormon untuk menstimulasi ovarium dan harus menjalani prosedur pengambilan sel telur setiap bulan. Kalau kejahatan ini dibiarkan terjadi, bisa jadi perempuan di negara kita tercinta ini bisa menjadi target berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Beruntung, Berita Untung. Semoga kita semua mendapatkan keberuntungan dari setiap episode tayangan dari Beruntung ini. Kali ini ada satu judul yang menarik ya. Di zaman modern ini ternyata masih ada perbudakan manusia. Nah, ini dia. Di mana manusia dijadikan layaknya hewan ternak. Dan hari ini kita akan mengungkap bagaimana mafia perdagangan manusia menyulap surrogate mother menjadi kedok kejahatan yang menjijikan. Siap-siap. Dunia dikejutkan oleh pengakuan mengerikan dari 3 wanita asal Thailand yang berhasil melarikan diri dari sebuah peternakan sel telur manusia di Georgia, bekas Republik Soviet. Mengutip laporan Bangkok Post, pada awalnya mereka tergiur dengan tawaran pekerjaan di Facebook. Tawaran itu menjanjikan gaji antara 11.500 euro hingga 17.000. Ini kalau rupiahnya tuh sekitar 190 juta rupiah sampai 280 juta rupiah. Bayangkan, ini gede banget ya. Untuk bekerja sebagai ibu pengganti atau surrogate mother. Nah, pasti langsung kepikiran, kerjaan apa sih itu? Atau langsung kepikiran, gue juga mau. Aduh, dengerin dulu nih. Lantas apa pekerjaan surrogate mother ini? Topeng yang digunakan sang mafia untuk mengelabui para korban hingga masuk ke dalam perangkap ternak yang mengerikan ini. Dikutip kilat.com dari buku Maulida Salma dan kawan-kawan yang berjudul Surrogate Mother dalam Perspektif Hukum Perdata Indonesia. Pada hari Selasa 11 Februari 2025 dijelaskan bahwa surrogate mother adalah tindakan penyewaan rahim. Penyewaan rahim ini maksudnya yaitu seorang perempuan yang mengandung bayi yang telah dibuahi oleh pasangan lain. Beberapa alasan khususnya yaitu medis. Diambil oleh banyak pasangan di beberapa negara yang melegalkan praktek surrogate mother ini. Tetapi kali ini istilah surrogate mothernya dipergunakan mafia ternak sel telur di Georgia sebagai kedok agar para korban terkelabuhi. Pada Agustus 2024 lalu, ketiga perempuan ini bepergian ke Georgia bersama 10 perempuan Thailand lainnya. Biaya perjalanan mereka termasuk pengurusan pasportnya bahkan dibayarkan oleh organisasi kriminal tersebut dengan seorang pegawai perempuan yang mengatur perjalanan mereka. Namun begitu tiba di sana, mereka ditempatkan di 4 properti besar bersama sekitar 100 perempuan lainnya. Dan segera menyadari bahwa tawaran pekerjaan itu hanyalah tipu muslihat. หลังจากนั้นคือหนูก็อยู่แต่ในห้องไม่เคยออกไปเที่ยวข้างนอกไม่เคยไปไหนคือเก็บตัวอยู่แต่ในห้องเพราะด้วยเรากลัวด้วยอะไรเงี้ยเราก็ถูกจำกัดว่าต้องใช้ชีวิตแบบนี้อะไรเงี้ยการกินอยู่ก็มันไม่ได้สบายเหมือนบ้านเราสิ่งที่เราวาดฝันว่าไปแล้วมันจะสบายไปแล้วจะเจออะไรที่มันดีก็คือไปแล้วมันกลายเป็นว่าไม่ต่างจากนรก Alih-alih bekerja sebagai ibu pengganti, mereka dipaksa untuk menerima suntikan hormon untuk menstimulasi ovarium dan harus menjalani prosedur pengambilan sel telur setiap bulan. Kayak ternak ya. Mereka dibawa ke sebuah rumah yang dihuni oleh 60 hingga 70 wanita Thailand. Dan salah satu perempuan yang berhasil bebas diperlakukan seperti hewan ternak.
Lebih lanjut, korban menceritakan bahwa mereka diberi suntikan hormon secara paksa untuk merangsang produksi sel telur mereka. Selanjutnya, setiap bulan mereka dibius dan sel telur mereka diambil menggunakan mesin. Lalu sel telur mereka dijual di pasar gelap. Beberapa perempuan bahkan tidak menerima kompensasi sama sekali untuk sel telur yang mereka berikan. Jika mereka meminta untuk pergi, mereka harus membayar 2.000 euro atau sekitar 33 juta terlebih dahulu kepada pemilik peternakan manusia tersebut. Seorang mantan korban yang berhasil membeli kebebasannya melaporkan kasus ini kepada Pavena Hongsakula, pendiri Yayasan Pavena untuk anak dan perempuan di Thailand. Perempuan itu mengatakan kepada Pavena bahwa banyak perempuan Thailand lainnya yang masih ditahan di peternakan tersebut karena mereka tidak mampu membayar biaya kebebasan mereka. Menurut Pavena, sel telur yang dikumpulkan dari para korban kemungkinan dijual dan diselundupkan ke negara lain untuk digunakan dalam fertilisasi in vitro atau IVF. Setelah bekerja sama dengan Interpol, kepolisian luar negeri Thailand berhasil membebaskan ketiga wanita tersebut pada 30 Januari lalu. Dalam sebuah siaran langsung di halaman Facebook Yayasan Pavena, organisasi tersebut mengungkapkan bahwa mereka telah bekerja sama dengan kepolisian internasional untuk membantu para wanita Thailand yang menjadi korban perdagangan manusia. CEO dan pendiri The World Egg and Sperm Bank, Diana Thomas, mengungkapkan bahwa pasar gelap ini dipenuhi dengan sel telur yang dipanen dari wanita di berbagai negara berkembang tanpa persetujuan mereka. Semua itu bohong. Mereka memasarkan ke pasar barat dan diperlihatkan cara mengubah profil mereka agar terlihat seperti wanita kulit putih kelas menengah yang berpendidikan, sehingga orang-orang di dunia barat tidak merasa bersalah mendapatkan sel telur dari wanita miskin yang dilecehkan dan tidak berpendidikan, kata Thomas. Data dari Pavena Foundation menunjukkan bahwa pada tahun 2024 saja sebanyak 257 warga Thailand menjadi korban perdagangan manusia. Dari jumlah tersebut, 204 orang ditemukan di luar negeri, sementara 53 orang ditemukan di dalam negeri. Yayasan ini telah membantu menyelamatkan 152 orang, dan kasus ini menyoroti betapa rentannya wanita terhadap praktek perdagangan manusia yang mengeksploitasi tubuh mereka demi keuntungan bisnis ilegal. Pihak berwenang kini sedang menyelidiki jaringan yang terlibat dalam operasi ini serta upaya untuk menutupi praktek perdagangan sel telur secara paksa. Sementara itu, ketiga wanita yang berhasil diselamatkan kini dalam perlindungan dan juga perawatan pemerintah Thailand. Kasus ini menjadi peringatan global akan bahayanya perdagangan manusia dan juga eksploitasi medis yang masih marak terjadi di berbagai belahan dunia. Manusia diperlakukan lebih buruk dari hewan, dijebak dengan janji-janji manis, lalu dieksploitasi sampai habis tak bersisa. Ketiga wanita Thailand itu mungkin masih beruntung ya bisa bebas, tapi ratusan lainnya masih terperangkap. Siapa yang akan menyelamatkan mereka? Dan siapa yang akan menghentikan bisnis kotor ini? Ini bukan hanya soal mereka, ini soal kita. Kalau kejahatan ini dibiarkan terjadi, bisa jadi perempuan di negara kita tercinta ini bisa menjadi target berikutnya. Terus waspada untuk teman-teman yang sekarang sedang tergiur dengan hashtag kabur aja dulu dan kemudian berniat untuk bekerja di luar negeri. Lebih hati-hati lagi, jangan sampai kalian juga terjebak di jenis pekerjaan seperti ini, seperti wanita-wanita Thailand. Guys, jika dirasa ini menarik, silakan lanjut diskusi di kolom komen ya. Dan tentunya juga jika dirasa menarik, monggo share link ini sebanyak-banyaknya. Sampai jumpa di episode berikutnya, hanya di Beruntung Berita Untung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.